Kita mau mendengar pengantar yang sebenarnya kita minta di tengah. Sudah mendengar narasumber kita dari Bapak Burmalis Ilyas. Beliau ini yang paling sibuk menyiapkan acara-acara Minang Diaspora Network Global ini, termasuk acara diplomat ini. Kami persilakan Pak Burmalis, tapi nanti diikuti oleh beberapa yang sudah kita minta memperkaya 2-3 menit. Satu adalah Profesor Reni. Beliau ini adalah perempuan pertama yang menjadi deputi di Lemhanas, ya. Beliau guru besar di UNAN, dosen UNAN, dan banyak juga bicara masalah ketahanan nasional dan tentu bagaimana peran diplomasi dalam hal itu. Dan kemudian pendek-pendek mungkin juga apresiasi dari diplomat muda kita, 2 orang yang hadir hari ini, yaitu Bapak Fahri Sulaiman, Konsul Jenderal kita di Songkla, dan juga Bapak Hanif, Konsul Jenderal kita di Saigon, ya, sekarang Ho Chi Minh City. Nanti kita dengar pendek-pendek, dan baru Bapak dan Ibu silakan melihat pertanyaan di chatting. Kalau enggak, nanti saya summary-kan beberapa. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin menjawab pertanyaan, silakan, baik kepada diri sendiri maupun pada yang lain yang kira-kira relevan ditanggapi, atau kalau tidak ada yang relevan, mungkin mau menyampaikan closing statement, sehingga itulah bagian terakhir dari roundtable kita ini. Kami persilakan Pak Burmalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami atas nama pengurus Minang Diaspora Network Global, Jaringan Perantau Minang Sedunia, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Fazli Jalal dan Universitas Yarsi. Jadi Prof. Fazli ini luar biasa, tidak hanya terbatas pada isu pendidikan, di isu-isu pariwisata, diplomatik, beliau juga sangat paham dengan isu-isu tersebut. Mudah-mudahan beliau juga berminat menjadi duta besar nanti dan mempunyai rezeki, insya Allah. Kami tentu sangat berterima kasih kepada semua duta besar yang senior dan yang masih aktif, Bapak Hasim Jalal, Bapak Wisber Luis, Bapak Ibrahim Yusuf, Bapak Komjen Awilutan, Bapak Yusra Khan, Bapak Iza Fadri, Prof. Yuliandri, Bapak Maya Erfas, Bapak Ferry Adamhar, Bapak Al-Busra Basnur, dan Huda Deni Abdi, yang menyempatkan waktunya berbagi dengan kita, berbagi ilmu dan pengalaman, bagaimana kiat-kiat untuk menjadi seorang diplomat yang bisa berkarir di jenjang Kementerian Luar Negeri. Dan kita alhamdulillah bisa dikatakan pada kali ini ya bisa semacam reuni duta besar lah, khusus Minang, ya. Alhamdulillah kita terima kasih banyak atas waktu para dubes-dubes yang berkenan hadir pada hari ini. Mengenai kita sudah banyak mendengar pendapat-pendapat dan bagaimana orang Minang itu mempunyai DNA diplomat. Bahkan sekelas Menlu, Ibu Retno Marsudi mengatakan bahwa orang Minang itu mempunyai bakat atau DNA diplomat. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita hanya puas dengan ujian tersebut? Tentu perlu penelitian kuantitatif dan kualitatif bagaimana peran diplomat dan kiprah diplomat Minang baik masa lalu dan masa saat ini, dan bagaimana kita mempersiapkan ke depannya. Dari berbagai pendapat tadi perlu kita rangkum nanti apa yang harus kita lakukan. Artinya kita tidak hanya puas dengan pujian-pujian, tapi juga mempersiapkan bagaimana ke depannya. Jadi tujuan webinar kita ini adalah bagaimana kita semua duta besar memberikan inspirasi kepada generasi muda Minang yang tertarik dalam dunia diplomatik dan mempersiapkan kiat-kiatnya bagaimana bisa berkiprah di Kementerian Luar Negeri. Dan perlu dan sudah kita ketahui bahwa menjadi diplomat ataupun duta besar tidak harus juga melalui jenjang diplomatik. Ada yang dari TNI Polri, ada yang dari politisi, ada dari dosen. Jadi masih terbuka peluang untuk menjadi duta besar. Dan seperti kata Uda Deni, untuk menjadi diplomat itu tidak hanya diplomat secara karir, tapi juga kita bisa menjalankan fungsi-fungsi diplomatik. Mungkin ketika kami silaturahmi dengan masyarakat Minang di luar negeri selaku Direktur Eksekutif Minang Diaspora, kami juga mungkin sudah melakukan fungsi diplomatik ya dalam mempromosikan Sumatera Barat dan membangun jejaring networking orang Minang sedunia. Jadi alhamdulillah tadi kita sudah mendengar bagaimana kiat-kiat skill-skill apa saja yang perlu kita siapkan. Alhamdulillah
ketika zaman kemerdekaan kita sudah mempunyai Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, dan pada era kontemporer saat ini kita punya tokoh Minang juga yang pernah menjadi Menteri Luar Negeri di Kerajaan Malaysia, yaitu Bapak Datuk Seri Utama Dr. Tan Sri Rais Yatim, dan Wakil Menteri Luar Negeri yaitu Uda Dr. Dino Patijala. Dan kita berharap agar para duta besar yang aktif sekarang ini dan lainnya bisa menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia ke depannya. Jadi kita harapkan kiprah dan karir orang Minang semakin meningkat ke depannya. Kemudian harapan kami supaya ada lembaga khusus atau lembaga pendidikan, semacam sekolah tinggi yang fokus kepada mencetak kader-kader diplomatik ini. Kami punya ide semacam sekolah tinggi ilmu diplomatik, yang mungkin bisa kita namakan Sekolah Tinggi Ilmu Diplomatik Haji Agus Salim. Kalau untuk yayasannya kita pernah mendengar ada universitas atau lembaga pendidikan di bawah Yayasan Haji Agus Salim, cuman mungkin lebih ke bidang ekonomi, tidak di bidang diplomatik. Ini mungkin Pak Hasim bisa memberikan masukan juga, apakah kita bisa mungkin untuk mempunyai lembaga semacam itu. Jadi insya Allah webinar kali ini tidak hanya sebatas kali ini, karena memang ide-ide luar biasa, pengalaman luar biasa ini perlu kita gali ke depannya. Jadi akan kita follow up dengan workshop atau training-training yang lebih spesifik ke depannya. Kemudian tentu saja bagaimana peran duta besar diplomat Minang di luar negeri. Mudah-mudahan kita Minang Diaspora bisa menjembatani dengan pemerintah Sumatera Barat. Jadi Prof. Fazly, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan webinar kita ini bermanfaat buat kita semua, baik masyarakat Minang di ranah maupun di rantau. Dan peran diplomat Minang semakin signifikan ke depannya, saat ini dan ke depannya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Burmalis yang tidak henti-hentinya, tidak lelah-lelahnya menghubung-hubungkan kita orang Minang nih dari seluruh dunia.